Mungkin, di bagian ini aja Pak, consumption function-nya mungkin saya perjelas juga ya, Oke, apa itu silakan ya. consumption. Biasanya ada fungsinya, Pak, fungsi konsumsi itu. Iya Pak. Ada itu. Nah, ini kan Fungsi formula sebagai fungsi konsumsi kan ini kan, jadi C sama dengan apa Y-nya misalnya. Ini ada pendapatnya siapa itu. ya Pak, Nah, ini ini mungkin yang saya yang di atas ini biasanya bisa diklik itu kalau nyari itu. Tadi yang pas itu kan ada lain kayak gitu. Nah, itu coba oh ini video. Kadang ada yang berupa ini. Nah, ini kan ngelink ke suatu ini kan, argumen. Nah, minimal Anda bikin link kayak gini lah. Kalau memang nggak bisa dapat bukunya atau kalau dapat bukunya lebih bagus lagi. Jadi Anda punya dasar yang kalau ini kan website kan ini. Iya ya. iya Pak, Apa ini artikel. tapi kayaknya berupa bukan jurnal ini. Kalau jurnal bukan kayak gini. Artikel biasa Pak. Iya, ini hanya kayak saya punya namanya apa web lah gitu. Tapi ya sudahlah lumayan daripada Anda bikin statement tanpa dasar itu. Nah, ini kan fungsi-fungsinya lah. Dengan Anda buka ini Anda memperkaya knowledge-nya itu dong. Kan banyak kan ini, Anda pilih mana yang dianggap paling bagus. Jadi cukup Anda bikin href-nya aja. Ini di copy link-nya terus bikin href. Coba sekarang latihan 1. Nah, ini malah berupa paper ini. Itu di copy link-nya, terus dibikin href-nya, terus judul papernya ditulis sebagai ininya. Coba sekarang, sekalian untuk yang lainnya saya harapkan perhatikan. Mulailah sekalian melakukan untuk masing-masing slide-nya. Pakai href. Nah, yang linknya ditaruh di yang itu sudah, terus yang dalam kurungnya judulnya tadi di copy. Nah, mungkin kalau menambahkan tahunnya ya boleh. Kalau jadi biasanya sih cukup kadang nama penulisnya, tapi karena sekalian ini ya nggak apa-apa, coba kayak gitu. Terus sekarang di compile dulu. Nah, itu referensi ini jurnal tadi ya ini ya. Oh ya, saya Ya, dari jurnal. Nah, itu kan maksud saya kan jadi referensi sebenarnya jurnal consumption function. Nah, ini berarti pada saat Anda mau mengkaji di sini yang tentang ada dasarnya. Nah, nanti kalau mungkin nanti ada ditambah sih nama penulis sama tahunnya kadang bisa untuk lebih. Tapi kan sudah lumayan dari ini tinggal diklik gitu kan. Kalau jadi nanti artinya Anda apa menulis fungsi konsumsinya harus dasar dari jurnal ini gitu. Nah, ini latihan ini pada satu skripsi itu penting sekali ya pada saat mulai, karena sering sekali kalau saya nguji malah saya bimbing juga sama itu. Makanya ada yang kadang perlu melakukan kajian itu. Ya, oke, silakan lanjut dulu nanti kalau belum sempat dibaca hari ini ya nantilah itu. Terus kalau ini ada apa open access bisa didapat, itu Anda bisa minta bacaan AI untuk bikin summary-nya jadi cepat itu. Intinya apa sih gitu misalnya. Ya oke, silakan lanjut dulu coba. baik Pak, saya lanjutkan untuk Ya. variabel yang digunakannya masih sama. Ini sebagai pertanyaan utamanya apa sih yang mau dibahas itu? Ini kita ingin melihat sejauh mana kapasitas ekonomi daerah dan kualitas pembangunan manusia mampu menjelaskan perbedaan tingkat kesejahteraan antar provinsi. Jadi kesejahteraan di sini diukur dari pengeluarannya seperti itu, Pak. Ini seperti yang minggu ketiga digunakan transformasi log. Nah, ini alasan transformasinya Anda dapat dari mana? Ada enggak? Ini lebih jelas di minggu kemarin, Pak. Ya, tapi minimal Anda sebut. Tadi yang minggu kemarin sudah merujuk ke suatu ini jurnal bahwa itu perlu ditransformasi gitu. Ada enggak? Ya Iya, kayak tadi Pak. sudah menemukan jurnal yang fungsi konsumsi.
Untuk jurnalnya belum saya cantumkan, cuman ini alasan utamanya itu karena angkanya yang sangat tinggi, Pak. Jadi kurang elastis. Berbeda jauh dari IPM. Karena IPM dari indeksnya. Oke, tapi artinya ada dasar kajiannya ya. Ya. Ya, oke, silakan lanjut dah. Lalu kemarin itu ditemukan adanya heteroskedastisitas, sehingga estimasinya menggunakan robust standard error HC3 untuk validitas inferensinya. Dan ini interpretasi lebih lanjut terkait R-square-nya. R-square-nya itu 62,54%. Sini variasi pengeluaran, artinya variasi pengeluaran per kapita sebesar 62,5% itu antar provinsi dapat dijelaskan oleh PDRB dan IPM. Angka ini tergolong kuat untuk data lintas wilayah atau cross section yang biasanya memiliki heterogenitas yang tinggi. Sisanya di sini 37%, berarti asumsinya ada faktor-faktor dari struktur sektor ekonomi, tingkat urbanisasi, distribusi pendapatan, akses infrastruktur, dan kebijakan fiskal regional yang mungkin akan saya tambahkan di analisis selanjutnya, Pak. Lalu di sini adjusted R-square. Adjusted R-square di sini mengoreksi potensi bias akibat penambahan variabel independen atau memberikan gambaran yang lebih realistis. Hasilnya adjusted R-square dan yang mendekati R-square ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan IPM memang relevan secara fundamental. Jadi kesimpulan modelnya, kapasitas ekonomi daerah dan kualitas pembangunan manusia di sini merupakan determinan fundamental kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi implikasinya apa? Yang pertama, hubungan kapasitas ekonomi. Di sini peningkatan PDRB berkaitan langsung dengan kemampuan konsumsinya. Aktivitas ekonomi yang berkembang menghasilkan kesempatan kerja yang meningkat, menghasilkan pendapatan rumah tangga bertambah sehingga pengeluaran meningkat. Untuk peran struktural IPM, sini investasi pada pendidikan dan kesehatan memperkuat produktivitas ketenaga kerjaan. Hal ini menentukan kesejahteraan jangka panjang dan kemampuan menghasilkan nilai ekonomi masyarakat. Jadi di sini ada C-nya. Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh kualitas manusia yang menggerakkannya. Kesimpulan yang bisa ditarik. Lalu untuk kebijakannya, untuk bagi pemerintahnya, peran-peran pemerintah pusat di sini diharapkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui infrastrukturnya. Karena berdasarkan angka PDRB dan IPM-nya sangat terlihat adanya ketimpangan. Lalu optimalisasi transfer fiskal daerah dan kebijakan industrialisasi regional untuk memperkuat PDRB daerah yang tertinggal. Lalu di sini harapannya pemerintah daerah dapat fokus strategis pada peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ini juga masih berbentuk asumsi ya Pak, karena angka IPM-nya apakah memang yang faktor terbesarnya di pendidikan dan kesehatan untuk yang tertinggal atau tidak. Lalu pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan modal manusia dan produktivitas lokal untuk menunjang PDRB. Kira-kira ada yang sudah pernah mengkaji itu belum? Anda sudah sempat searching belum bahwa sudah ada yang pernah mengkaji tadi? Belum, Pak. Anda belum cari maksud saya gitu? Belum ya? Coba saya cari sekarang ya, Pak. Ya oke, jadi wes ini latihanlah Anda komprehensif, jadi artinya setiap nanti ini kita cari walaupun istilah komprehensif itu dipakai untuk yang orang mau S3 itu ujian kompre, jadi ujian komprehensif. Artinya dia ingin memang untuk melihat sesuatu itu harus
secara komprehensif. Jadi tadi Anda buat statement, ada dasar akademiknya dari mana gitu. Karena biasanya mungkin sudah dilakukan entah itu berupa skripsi atau laporan penelitian atau apa, mungkin berupa. Nah ini ada mungkin analisis determinan ketimpangan regional di Indonesia. Nah ini UII itu mungkin apa? Mungkin skripsi apa coba? Apa ini? Skripsi apa ini? Paper biasa kayak. Enggak, tapi maksudnya jurnal apa yang nulis siapa? Enggak ada. Oh, ini ada autornya. Autornya ini. Ini berupa kayak ya oke lah, ini kan bisa linknya bisa diinikan. Jadi statement Anda ya disupport oleh analis determinan, berarti ada yang sudah pernah. Yang tadi Anda ini statement tentang ketimpangan tadi Anda ya kalau salah ya. Iya ya. Gimana, Pak? Anda tadi membuat statement ada ketimpangan ya. Iya benar ya. Iya. Nah itu kan ya minimal sudah ada yang pernah mengkaji lah gitu. Jadi artinya ada argumen akademiknya lah itu. Jadi tidak hanya apa statement tanpa dasar lah gampangannya itu. Oke, itu nanti silakan ya semakin dilengkapi karena besok kalau di ujian, kalau Anda menginginkan ujian terbuka nanti resikonya saya ingin minta sampai selengkap mungkin lah. Apalagi terus lanjut, yang mungkin belum nanti silakan dilengkapi, yang tinggal bikin harif-harif, ada Anda searching, bikin harifnya sambil menyatakan bahwa ini mungkin suatu jurnal atau buku atau mungkin artikel di mana gitu yang di. Ya, oke, silakan ada lagi. Untuk selanjutnya di sini peran swasta dan masyarakat. Untuk sektor swasta di sini berperan memperluas kesempatan kerja melalui investasi yang produktif. Lalu investasi sektor real mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis pendapatan. Nah, ini kan juga sama kan? Ada investasi sektor real mempercepat kayak sekarang ini Menteri Keuangan berpendapat bahwa besok tetap walaupun situasinya kayak gini, kita tetap percaya akan tumbuh sekian ini. Nah, itu dasar kajiannya apa misalnya? Apa hanya supaya masyarakat nggak panik gitu, nggak khawatir misalnya, itu kan ada pokoknya bensin BBM besok cukup walaupun ada perang Iran misalnya. Tapi kalau ada dikeluarkan angka-angka bukti realnya kan kita jadi lebih tenang kan, oh ya benar ini suplai aman ini misalnya, cadangan kita berapa sih misalnya. Nah tapi kalau hanya statement-statement kadang kita jadi masih. Nah, kalau statement didasari ada kajiannya, ini loh silakan baca kajian ini atau sumber data tentang apa, keluarkan data-data itu kan akan lebih jadi orang merasa lebih yakin lah gitu. Nah, ini masalah apa? Untuk meyakinkan kan lebih enak dengan cara ada diungkapkan adanya data lah itu yang mendukung statement itu. Kalau ini kan kita gunakan artikel dari jurnal atau dari mana itu. Berarti ini pendapat Anda karena gini, kadang kalau kita menggunakan AI, kadang AI yang berpendapat. Nah, persoalannya apa kita ngikuti pendapatnya AI gitu. Kenapa saya untuk ngajar tetap saya gunakan slide bersumber buku karena saya nggak ingin kalau hanya walaupun saya untuk bikin slide-nya Peter Banner, tapi saya nggak ingin bahwa dia harus ngikuti dari yang sumber bukunya. Jadi hanya membantu saya ini, tapi tidak. Kalau saya memang bisa aja sih tinggal minta ke AI buatkan, tapi persoalannya dia akan berpendapat entah dasarnya dari mana. Nah itu seperti sekarang orang kan kalau Anda nonton TV ada itu orang berdebat itu. Pernah nggak nonton TV yang acara orang dua kubu kayak berdebat itu? Iya, sering, Pak. Nah itu kan lihat argumentasinya kan kadang kita mana itu dasar ininya kan nggak ada yang diinikan. Jadi hanya saling berdebat tapi tidak ada dasar misalnya ini kajiannya siapa, penelitiannya siapa. Jadi artian yang pada dipublish oleh mungkin dosen seluruh Indonesia dari ekonomi, dari fakultas apa kan banyak yang sudah bikin papernya. Nah kalau yang berdebat itu sempat menyebut kayak gitu. Ini saya kemarin baru baca dari papernya si ini, dari ini. Itu hasil kajian menyatakan itu. Jadi bukan argumentasi yang ya kayak Anda ini kan mungkin kan Anda pendapatnya dari bantuan AI apa dari Anda sendiri? Mungkin bantuan AI. Iya. Ya
Iya, Pak. Iya kan? Kebanyakan memang dari Nah AI. itu AI itu sering membuat pendapat-pendapat kalau nggak kita kejar, kita nanti bisa akhirnya terbawa arus pendapatnya si AI itu. Jadi karena AI kan dia ya berkembang pikirannya sendiri ya. Jadi maka sekarang Anda boleh pakai AI, maka untuk yang di ini semester kemarin kan saya masih AI saya lepas gitu. Sekarang AI yang saya inginkan AI itu dalam kendali Anda. Jadi Anda yang mengendalikan yang ininya maka dikejarlah dia kalau berpendapat apapun gitu. Jangan biarkan dia berpendapat tanpa dasar lah gitu. Ya seperti kalau kita tanya teman itu gini apa dasarmu gitu. Ini loh dari bukunya ini misalnya gitu kan. Kalau kita dengar yang orang ceramah di sekarang lagi Ramadan kan banyak itu, oh surat ini ayat ini kadang kayak gitu kan. Tapi pada saat itu terus berkembang jauh dalam rangka maunya ini kan, kadang saya khawatir kalau apakah masih sesuai dengan yang dijadikan dasar utama gitu. Nah kadang nambah mungkin sumber-sumber referensi biasanya hadis apalah misalnya kayak gitu. Ya oke, ini nanti sekali lagi pada saat apa juga sekalian ini. Oke, sekarang lanjutannya yang apa lagi masih ada apa masyarakat ini apa ini? Yang tadi sektor swasta, masyarakat apa? Masyarakat di sini perannya untuk peningkatan kualitas diri, Pak, atau peningkatan SDM-nya. Terus ini partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan peluang pendidikan keterampilan. Iya, Pak. Jadi sebagai swastanya yang memperluas kesempatan kerja, tetapi Jadi masyarakatnya juga harus ikut andil. Jadi misalnya Anda ingin tahu tentang ini, partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan pemahaman peluang pendidikan. Jadi kaitan dengan ini Anda bisa tadi kayak di search di googling kalau memang si AI nggak bisa nunjukkan linknya, Anda pindah ke googling, nanti ditaruh di situ aja statementnya si AI itu. Terus untuk dapat linknya tadi kan kayak tadi kan dapat link apa artikel jurnal ya dari yang ini Jurnal, tadi Pak. tentang apa ketimpangan tadi ya itu. Artinya, nah nanti mungkin habis statement ini, yang penting Anda tinggal bikin harif-harifnya kok itu sebenarnya. Karena nggak harus semua ini kan saya hanya untuk mulai melalui Anda supaya membiasakan berpendapat ada dasarnya gitu. Jadi tidak apa asal bunyi tanpa dasar sumber-sumber ya nanti tinggal sumbernya itu mau yang meyakinkan apa enggak ya nantilah itu. Tapi yang penting kita dapat referensi sudah lumayan lah itu. Walaupun sumber nanti kita lihat sumbernya dari mana itu kredibel enggak misalnya ini skripsi ya mana ya itu Yang ketimpangan tadi skripsi ternyata, Pak. ada skripsi tadi ya iya Iya, Pak. oh nah nanti kan dari sini jadi bisa ada nah tinggal kalau Anda ingin lebih detail ya paling menyebut ada di halaman berapa itu. Kalau sudah mulai ingin apa menyebut lebih jauh lah itu. Oke, saya kira sudah masih ada lagi. Oke, kalau kesimpulan teorinya kok saya belum lihat argumentasinya dari teori gimana? Ada ada pelanggaran asumsi enggak? Itu sudah dibahas di sebelumnya, Pak. Berarti Yang dari sisi metode ada nggak ada improvement toh ini? yang Nggak ada. untuk minggu ini saya ingin memperjabar ininya apa, implikasinya seperti apa. Oh, Metodenya tidak ada perubahan dari yang minggu ketiga. oh padahal sebenarnya kalau saya sudah saya tambah bab berapa kemarin? 78 ya. Saya harapkan sambil mengikuti materi di bab kalau salah yang minggu kan minggu ke-1 bab 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau salah kemarin itu. Di 78 itu sudah tentang multiple regression-nya. Ini kan sudah multiple regression ya dengan Ya, probable estimation-nya. Anda di sini estimasinya pakai OLS apa pakai ML? OLS, Pak. OLS. Berarti kalau OLS itu kan tidak ada asumsi distribusi sudah bisa dapat, tapi kan hanya bisa estimasi titik. Berarti Anda nggak lanjut sampai uji ini, apa inferensinya, bab 8-nya. Belum, Pak. Bab Saya titik, kemarin titik fokusnya
fokusnya ke Nah, ini ada p-value, berarti Anda melakukan inferensi ini. yang heteroskedastisitasnya ini Pak, menangani ininya, transformasi Asumsi Pak. kan, Iya, normalitas ini kan sudah main di sini, tapi untuk yang bab 8-nya berarti belum Anda lakukan ini problem inference-nya itu hipotesis testing untuk individualnya itu. iya belum Pak. Belum, makanya justru saya harapkan Anda follow ininya ya, teorinya ya. Jadi supaya nambahkan ada teorinya bisa ini kan tinggal sebenarnya kan itu kan sudah saya bikinkan collab-nya juga kan. Jadi Anda tinggal ini kan manfaatkan untuk ujinya gitu. Ya oke, nanti saya akan untuk perhatian ya di apa saya harapkan untuk ya oke mungkin sementara sudah cukup dulu. Ini saya akan tambahkan dulu supaya saya harapkan nanti mungkin akan malah saya gunakan daftar isi dulu ini kalau Anda ternyata pada nggak mau memperhatikan bukunya atau ini. Padahal justru dengan bukunya ini sama slide yang saya berikan itu, Anda jadi terpandu cara kerjanya ya. Inilah gunanya teori ya. Kok tadi makanya saya nggak lihat ada uji signifikansi untuk prediktornya ya, kayaknya nggak ada ya. Anda nggak melakukan kan ini? Iya ya. Itu kan bab 8 itu. Di sini Pak, mungkin sudah ada. Atau malah yang kedua mungkin. Makanya misalkan ada apa? Karena ada problemnya di situ apa? Kenapa jadi di bab 8 dibahas lagi khusus? Karena menyangkut adanya asumsi yang harus diperhatikan itu. Karena kan masih di bab awal kan pokoknya ya sudahlah jalan itu. Mungkin dulu waktu di kuliah analisis regresi Anda diajari stepwise, backward elimination, Iya Pak. forward. Nah kayak gitu kan. Jadi kayaknya belum kan melakukan itu. Untuk eliminationnya sebenarnya secara tidak langsung backward Pak. Cuman di sini sudah signifikan semua kebetulan. Jadi tidak ada yang perlu dieliminasi Pak. Ya oke, berarti kan ya Anda tetap perlihatkan aspek teori, berarti kan, nah tadi makanya saya tadi kesimpulan teori nggak ada, padahal harusnya ada kesimpulan teori minimal apa tadi sudah diuji yang di ininya apa. Ya oke lah, mungkin sementara oke saya cukup sambil saya screenkan lagi bukunya ya, biar Baik Pak. Anda jangan lupakan itu ya, karena jangan mengandalkan AI tanpa panduan buku ya, karena AI itu akan kemana-mana sak maunya itu. Jadi nanti Anda, padahal target saya itu Anda boleh menggunakan AI dalam rangka membuat Anda supaya cepat lebih paham itu. Jadi saya tidak apa, tapi jangan sampai AI itu menyebabkan malah kita nggak paham sama sekali karena ngandalkan langsung perintah ke dia. Dan ini kejadian kemarin semester kemarin, ada yang soal saya langsung dikasihkan si AI, terus dia sama sekali nggak ada kontribusi itu. Nah itu yang kemarin akhirnya saya ada yang kurang, tapi ada yang ada nggak tega juga, tapi ada yang tega banget gitu. Nah harusnya kan enggak ya kayak gitu. Ya oke, ini presensi sudah nggak ada lagi. Ini saya akan share screen apa untuk kunya ini. Nah saya akan perlihatkan daftar isinya. Jadi kemarin kita sudah bab 78 ya. Lihat di sini ada problem of inference. Saya harapkan Anda perhatikan kalau tadi kebetulan nggak ada problem, tapi kalau ada yang sampai ke area ini kan banyak sekali kan ini untuk testing the transform of regression. Mungkin kalau ada yang alami seperti itu, terus record ratio test di sini. Nah, yang kayak gitu perlihatkan. Mungkin ada nggak yang gunakan ini ya untuk testing of structural or parameter stability, gunakan the Chow test. Nah, saya akan diperlihatkan kayak gitu ya pada saat Anda cek bahwa Anda yang di ini memang apa stabilitas jadi dicek. Nah, saya kan yang bab 78 dimanfaatkan betul ya. Nah, padahal yang hari ini saya akan ingin maunya mungkin di hari ini
bab 9-nya. Jadi syaratkan pada Anda ngerjakan tugas sambil ada panduan ya. Jadi kalau perlu si AI itu dipaksa supaya ngikuti buku inilah misalnya. Jadi AI tolong teskan pakai Cowtest ada untuk kasus Anda itu misalnya. Perlu enggak? Coba Anda yang siapa Radit tadi ya. Coba Radit untuk yang Anda itu perlu nggak melakukan yang namanya the Chow test itu, minta pendapatnya si AI boleh gitu, sambil nanti Anda lihat ke bukunya ini Chow test itu halaman berapa ini 254, coba sambil Anda apa ketika saya bukakan bab 254 senada nggak dengan pendapatnya buku ini mana 12 oh ya 14 254. Nah, hari nanti saya akan mulai masuk bab 9, mungkin saya akan, biar Anda ingat bukunya ya, ternyata pakai slide, jadi malah Anda nggak ingat bukunya. Padahal maunya saya untuk kecepatan saya jelaskan sebenarnya. 254 tadi ya, Chow test. Sudah dapat, Radit, Chow test untuk apa menurut si AI itu? Sudah Pak. Apa itu dia? Kalau pertanyaannya perlu atau tidaknya, Dia tidak, belum tentu perlu Pak jawabannya. Nah, terus kenapa dikejar? Jadi kalau enggak kenapa kok nggak perlu dan kapan saya perlu cotes? Nah kan kayak gitu aja, cari Anda latihan sering kejarlah itu. Jadi latihan jadi kayak tukang wawancara di TV itu. Karena kan ngejar pertanyaannya terus ke narasumbernya. Nah, narasumber Anda kan si AI itu. AI kan dikejar-kejar dia nggak marah itu. Tadi 254 ya, malah kebablasan sih. Jadi menurut Anda sendiri cotes untuk apa? Nah, itu bisa tanya kayak gitu ke si AI. 254 mana? Di sini argumennya Cowtest ini relevan jika ada dugaan struktur ekonomi yang berbeda di antar wilayahnya, Pak. Jadi setiap provinsinya itu kalau ada struktur ekonomi yang berbeda, maka dia akan relevan. Nah, terus kasus yang data yang Anda miliki? Secara struktur ekonomi mungkin belum berbeda ya, Pak. Belum dikaji lebih lanjut, tapi Nah, seharusnya berarti kan tidak ada. Anda mengatakan belum dikaji, berarti padahal Anda kan sampai ngurusi wilayah kalau saya tadi ya. Iya ya. Antar wilayah Provinsi juga. regional. Regional kan ya wilayah namanya kan sudah. Ya. Berapa kabupaten atau berapa provinsi itu? 3-4 provinsi. 3-4 provinsi kan, semua provinsi diambil kan. Jadi jadi pada saat ngelihat kalau sambil lihat di bukunya ini perlu mungkin kalau lihat di sini ya, ini lagi saya buka kan sampai ngelihat pada periode waktu ini. Nah ini untuk melihat ada enggak sesuatu hubungan antara XY yang berbeda masa, berbeda hubungannya itu. Nah ini kan kalau kita lihat untuk masing-masing ini kalau ini berdasar tahun ya, jadi 70 ke 81 modelnya ini, 82 sampai ini modelnya ini. Nah, maka akhirnya mendapatkan dari apakah nanti ada perbedaan enggak di masing-masing ini kan dibikin sendiri kan ini. Kalau dia memang ternyata enggak ada perbedaan karena periode waktu. Dan ini kemarin yang saya minta untuk deskripsinya akhirnya bikin seperti itu karena saya lihat ada hal yang menarik pada saat periode waktu kayak misalnya ini periode waktu sejak mulai si Amerika konflik dengan Iran mesti beda dengan situasi pada saat normal kan, nggak ada konflik kayak gitu. Dan ini kenyataannya jadi semua kena dampak kan. IHSG dari sudah hampir 9.000 sekarang tinggal 7.000-an. Itu pengaruhnya berarti besar sekali. Belum nanti kalau sampai akhirnya setelah Lebaran kalau masih perang mungkin harga BBM bisa naik kalau memang sudah mulai berat karena untuk mendapatkannya jadi beda kan karena sudah nggak bisa lewat yang satu bulan nggak tahu nanti dari mana kan biaya untuk dapatnya bisa jadi membengkak misalnya. Nah inilah yang nanti gunakan di sini. Jadi pada saat Anda misalkan
Jadi Pak, Anda sambil lihat bukunya, dikonfirmkan ke minta bantuan si AI itu, data saya ini perlu enggak ya di ini kan. Nah, jadi Anda akan belajar lebih bahwa tujuan saya ingin Anda memahami betul bahwa fenomena data-data ekonometrik adalah tidak sederhana data-data non-ekonometrik kan. Karena di ekonometrik adalah memang lebih kompleks kan. Jadi di sini makanya di buku ini kan tebal sekali, banyak sekali kasus-kasus yang dibangun itu. Ya, oke ya, setelah nanti silahkan sambil melihat ada hal yang, nah misalnya di sini yang L ada what ada apa, nah, Anda boleh aja tanyakan untuk kasus saya ini perlu nggak ya gitu. Saya yakin kan Anda waktu ngerjakan tugas ini mesti minta bantuan AI kan, tapi jangan pasrah total sambil dipandu dari bukunya ya, buku yang saya berikan ini ya, dari Gujarati, supaya jadi buku ini ya ada gunanya kaitan dengan ini kan. Nah, terus ini yang akhirnya gunakan yang Anda tadi gunakan Rockland ya. Iya ya. Iya, Pak. Iya kan? Nah, ada dasarnya apa tadi? Nah, itu argumentasinya dari mana yang mengatakan harus katanya nilainya besar-besar apa ya tadi ya itu ya. Karena mungkin yang pakai Rockland kan sudah banyak. Nah, Anda kan kalau pas di kuliah regresi Anda pernah nggak pakai Rockland? Pas kuliah ART dulu? Ada, Pak, udah ada transformasinya. Enggak. Tapi ada nggak dasar untuk apa sih saya perlu login gitu, dan itu pendapatnya siapa, jangan langsung hanya pendapat terus. Berarti oke di bukunya, tapi mesti ada reasoningnya, sebesar apa sih yang perlu di login kan misalnya. Nah itulah dari situ Anda akan memahami betapa, karena login sebenarnya artinya mentransformasikan sesuatu data itu. Coba kalau Anda punya X, dilogkan distribusinya apa, X jadi Y adalah len X, berubah nggak distribusinya? Kalau X-nya normal, Y-nya jadi apa? Tanyakan AI, sudah. Kalau Anda nggak ini, boleh gitu, coba. Kalau X berdistribusi normal, maka len X berdistribusi apa? Sudah dapat belum? Sudah? Tadi? Jika X berdistribusi normal, Maka Y sama dengan tidak memiliki distribusi standar tertentu, Pak. Mana? Jadi bukan normal, bukan juga yang umum dipakai. Oh, berarti itu si AI-nya masih ini itu. Wah, ganti AI saya ini. Log normal, Pak. Nah, itulah. Kok bisa ngomong nggak ada itu. Dari AI yang mana tadi jawab nggak jelas itu? Ada dua ininya, Pak. Ada dua. Nah, ya itulah. Jadi saya paling nggak suka orang yang AI itu sebagai alat bantu kita saja, jangan terlalu total ke sana. Ya udah, dari itu contohnya. Jadi kalau saya mempunyai X yang bersih normal, kalau dilenkan, jadi dia akan berdistribusi log normal gitu. Nah, itulah yang kenapa jadi hati-hati pada saat saya ingin menghubungkan X dengan Y, apa saya ingin menghubungkan si X dengan len Y. Ya jadi sudah len ya. Apakah Y sama dengan adalah alfa plus beta X plus epsilon, atau len Y yang sama dengan alfa plus beta X plus epsilon itu misalnya. Atau len Y sama dengan alfa plus beta len X itu kan, kalau dilenkan gitu. Berarti kan menghubungkan lennya dengan lennya gitu. Nah, padahal kalau memang tadinya Y-nya normal, dia padahal waktu saya dapat data distribusi Y-nya, saya lihat, saya uji ternyata normal, gara-gara dilenkan karena khawatir nilainya besar-besar, dilenkan berakibat jadi Y akhirnya berubah distribusinya
log normal. Nah, ini yang kadang saya lihat kalau kita baca di buku kayak gini, dengan enaknya dia mentransformasi, tapi nggak pernah lihat dampak secara statistik matematiknya. Kenapa? Ya wajar, karena mereka kan yang penting untuk mencapai kepentingan yang dia inginkan. Tapi sebenarnya dari sisi itu ada dampak yang harus dinikan. Jadi bukan ingin X dengan Y, tapi mungkin X dengan len Y, atau len X dengan len Y, misalnya seperti itu. Ya, oke ya, saya harapkan untuk tugas minggu kelima mulai naik levelnya ya. Tadi untuk karetnya, walaupun tadi mungkin Anda akan ketemu skripsi, malah ini kemarin saya lihat ada beberapa di kuliah yang lain, ada yang menemukan di situ ada yang salah hitung. Jadinya setelah kita pakai komputasinya, ada yang mungkin dia ngetiknya itu, apalagi di zaman dulu kalau waktu masih belum komputer belum maju, itu kesalahan komputasi tinggi karena ngandalkan kalkulator dulu. Itu resiko salah hitung lebih besar itu. Nanti kemarin akhirnya bisa dijumpai gitu. Dan dia tadi kan lihat ada suatu skripsi kan, coba dicek di situ. Dia ngecek asumsinya dengan cermat enggak, terus bagaimana komputasinya, karena datanya biasanya ada kan, tinggal datanya kita olah aja. Nah, tinggal kita percaya dengan Python kita enggak kalau yang pakai Python atau pakai R. Nah, itu tinggal masalah nanti kita lanjut. Tapi dari situ kalau dapat berbeda, apa yang kita lakukan? Kenapa berbeda? Nah, itulah akhirnya kemarin ketemu sebabnya telah dilihat di papernya itu. Jadi juga jangan langsung percaya aja di situ, langsung dikutip gitu kan. Ya enggak, nanti kita enggak ada gunanya. Padahal tujuan kita kan memang mau mengkaji, mau mempelajari sesuatu. Ya, oke, jadi sekarang saya akan tambahkan yang di bab 9-nya. Anda perhatikan di sini, yang mungkinan juga waktu di kuliah ART sudah ketemu. Adalah apa? Gunakan ada dummy variabel. Sudah dapat belum di ART? Coba Hairunisa. Waktu di analisis regresi apa sudah dapat yang dummy variabel? Sudah, Pak. Oke, sudah. Berarti ini bukan suatu yang baru. ANOVA model diberikan enggak? Di situ Anda dapat mata kuliah sendiri enggak? ANOVA di kuliah apa? Indonesia. Anda dapat kuliah ANOVA di mana? Analisis variansi terapan mungkin, Pak. Nah, Anavator kan? Ya, jadi dipisah waktu itu. Dan sekarang Anda harus ketemu di kuliah ini, Anda menggunakannya. Maka nanti perhatikan betul kalau ada hal-hal yang dampak statistiknya, sesuatu yang harus diperhatikan. Karena kalau pada saat kerja dengan analisis variansi, itu seperti kerja makanya ada analisis variansi dengan pendekatan analisis regresi. Jadi ini kan kayak regresi, tapi 2D ini adalah apa? Dummy variabel. Karena sebenarnya dia ingin menyatakan apa? Satu, kalau dia northeast, or ya ini ya, satu, if the state is in northeast or north central. 0 adalah yang lain. Kalau yang D3-nya ini dia menyatakan adalah satu adalah south. Nah, jadi ini ada apa? Penulisan di sini khusus yang semua kualitatif, makanya di coding jadi kan. Tadi satu artinya apa, 0 artinya apa, diingat lagi. Oh, jadi ini connected ikut D2-nya 1, D3-nya 0. Berarti apa kalau D2-nya 1, D3-nya 0? Maka adalah dia wilayah apa? Northeast or North Central. Oh, ini. Nah, nanti kita bisa lihat di map-nya, benar nggak dia di wilayahnya itu. Nah, inilah kita ingin melihat bagaimana aspek. Kalau langsung kita regresikan kayak gini kan, ya kacau kan, ini kualitatif ini. Nah, tapi dengan dibantu ini jadi sudah kuantitatif semua, maka sudah bisa kerjakan secara
regresi. Jadi pada saat saya ingin memasang hanya nilai ini D1-nya 1, 0 kayak tadi untuk contoh yang dari ini ya, Connecticut ini ya, itu adalah berarti dia di ekspektasi Y-nya adalah beta 1 plus beta 2. Jadi nanti kalau sudah kita ngestimate beta 1 beta 2 ya kalau kita ingin tahu rata-rata Y-nya ada apa? Y-nya adalah spending-nya misalnya ingin lihat salary-nya juga bisa di situ untuk bahwa ekspektasi adalah kayak on average dari penghasilannya atau pengeluarannya kalau memang mau dinikah. Nah, ini jadi bisa dilihat seperti ini untuk wilayah yang North East and North Central. Ini beta. Ini kalau untuk yang West ini. Nah, ini mirip seperti kalau Anda waktu kerja dengan analisis variansi, tapi yang gunakan pendekatan analisis regresi. Nah, sekarang ini urusannya terkait salary teacher di ininya untuk tadi kan ada spendingnya, ada juga bisa kita lihat ini salary atau salary di wilayah West, salary di North East, North Central tadi ya beta 2, terus yang beta 3 untuk yang di South. Nah, lihat kalau kita perhatikan di sini R-square-nya masih kecil. Nah, inilah yang dari pertanyaan tadi, ini kan semua serba linier semua. Apakah juga memang itu adalah sudah yang terbaiknya secara statistik ini masih rendah semua ini. Makanya sebenarnya berarti model ini masih perlu dikaji ulang. Tapi yang penting ini untuk belajar namanya menggunakan ANOVA dengan 2 kualitatif variabel. Ya, kalau contoh di sini R-nya masih kecil. Nah, sekarang kalau sudah mulai di mixture antara kuantitatif dan kualitatif, ini jadi yang kita ke ANOVA dulu. Sudah sampai sini? Di kuliah Di kuliah regresi pernah dicampur dengan, jadi kalau lagi mungkin dulu kan banyak kuantitatif. Saya cek Nova. Hadir, Pak. Anda sudah pernah ketemu ANOVA? Itu di Anavater materi paling terakhir, Pak. Ya, sudah ditambahkan di samping kualitatif juga kuantitatifnya ya. Oke, berarti di akhir di anak tadi di regresi malah enggak ya? Di regresinya tidak, Pak. Jadi regresi benar-benar hanya kuantitatif semua, pokoknya X semua gitu ya, kuantitatif ya. Oke, berarti ini yang di Anavater yang akhir ya, ketemu ada yang kualitatif dan kuantitatif ini dimasukkan ke sini. Ini juga menarik yang untuk contoh di sini, R-square-nya masih kecil lah ini ya. Tadi malah cuma berapa ya, ini lebih ini lagi. Jadi artinya memang mungkin beberapa butuh variabel lain untuk menaikkan itu yang kadang, ataukah mungkin modelnya nggak harus linier itu. Nah, ini terus untuk yang variabel untuk kasus yang cotesnya ya, kalau tadi untuk kasus yang semua kuantitatif gitu. Untuk lihat apakah dia paralel atau ini nanti bisa dilihat ada kayak seperti ini nih kan, persilangan, ada yang paralel atau konstantanya sama tapi yang ininya koefisiennya beda. Kalau ini malah persilangan. Nah, sering kalau sejajar dianggap dia punya pola yang sama, kalau persilangan berarti nggak akan ada kemungkinan di situ. Makin besar nilai di sini income-nya, untuk ini makin lebih cepat, lebih lambat berarti untuk yang saving-nya. Nanti untuk yang bab 9-nya tolong perhatikan itu ya dari sisi karena kemarin kan saya ingat saja jadi yang bab 7-8-nya 7 saya kasih di Kemisnya, 8-nya dikasih di Jumatnya kan.
Jadi terus tapi kan tugas yang pas tampil ini berarti kan sudah melewati 1 minggu ya, saya harapkan Anda perhatikan dari bukunya ini ya, walaupun datanya nggak harus pakai data buku ini ya, Anda boleh cari data sendiri, tapi pola kerjanya coba manfaatkan ini. Terus efek interaksi gunakan dummy variabel. Dulu sampai yang gunakan interaksi enggak? Saya ganti coba yang sama-sama sudah kuliah. Talita, coba Talita. Anda sudah ambil Anavatar ya, Talita? Sudah, Pak. Itu sampai nggak ada yang interaksi seperti ini. Kalau tadi kan katanya sudah yang ada dummy dan yang jadi kualitatif, kuantitatif, masukkan model. Tapi yang ada dummy-nya terjadi interaksi. Ada materinya. Oke, berarti kan ini bukan sesuatu yang baru kan, cuma saya kan nanti pada saat pemakaian di sini interpretasinya Anda tingkatkan karena ini di dunianya ekonometrik ya. Kalau dulu kan bebas ya, mau kasus di mana aja nggak apa-apa. Kalau ini kita mengkhususkan diri di dunia ekonometrik. Bagaimana nanti untuk interpretasinya, misalkan nanti lebih di dalam. Oke. Terus ini use dummy variable in situational analysis. Ada aspek situationalnya. Sudah pernah belum? Bisa ganti Harun. Gimana Harun? Harun, ada Harun? Halo Harun? Nih, nggak respon. Nggak respon berarti kena tanda merah ini di sini nih. Mana Harun? Bisa tanggung jawab ya. Oke, coba saya cari lagi. Oke, coba saya lihat di sini malah. Ya, oke, langsung dari ini aja sekalian ngecek yang enggak. Naufal. Hadir, Pak. Nah, ini sudah belum? Kayak tadi kan sudah ini ditambahi ada aspek musimnya ini. In seasonal analysis. Jadi kita gunakan use dummy variable nanti untuk yang ada musimannya. Sudah belum? Jujur saya lupa, Pak. Oke, udah lupa. Kalau kuliah ketemu kata seasonal di kuliah apa? Ada enggak? Sama sekali Anda enggak? Ini, Pak. Runtun waktu, Pak. Runtun waktu. Jadi tadi kan padahal kita lagi bicara dummy variabel kan di konteks Anava kan tadi katanya Anavatar kan. Tapi Iya, Pak. Anda ada yang seasonal itu di runtun waktu ya. Iya, Pak. Mengantar runtun waktu. Pada di waktu itu di tempat terpisah, sekarang harus ketemu di tempat yang sama, di kuliah yang sama ini. Anda berurusan ada dummy, ada tadi sudah campur, ada tapi menggunakan dummy itu untuk ngurusi aspek musimnya. Berarti, tapi kalau pada time series itu ngurusi seasonalnya pakai dummy apa enggak? Waktu itu
Seasonalnya diapain pakai dummy variabel? Masih ingat nggak, Noval? Saya lupa, Pakai Pak. dummy variabel nggak waktu itu? Sepertinya seingat saya belum apa ya, Pak? Ya, memang kalau di runtun waktu, karena runtun waktu hanya fokus satu variabel kan? Iya enggak? Misalnya harga saja, nggak ada. Apa sudah Ya. ada yang Anda time series with predictor, exogen? Sudah diajarkan belum waktu itu di runtun waktu? Dapat enggak? Seingat saya belum, Pak. Oke, jadi nanti ini mungkin ada hal yang ada pola. Jadi dummy variable dipakai untuk kepentingan membuat konteks di musiman itu. Jadi ini damnya untuk each quarter of the year. Jadi secara quarterly kalau dia ada musimannya ininya quarterly, dia digunakan dummy variable. Nah, nanti Anda lihat dampaknya itu yang jadi ini untuk satu itu untuk second quarter, untuk yang D3 third quarter, D4 fourth quarter. Jadi dibikin kuartalan lah itu, quarterly itu. Nah, ini mungkinan di runtun waktu belum pernah, di kuliah regresi kayaknya juga enggak ya, Naufal? Pernah ketemu kayak gini enggak di kuliah regresi? Regresi belum, Pak. Anafa juga belum kan? Nah, Belum, ini Pak. nanti silakan mungkin ada hal baru di sini, misalkan Anda coba nanti cermati dengan baik gitu. Manfaatnya apa? Karena nanti ada saatnya Anda bekerja ini di data panel itu. Ngurusi yang ada waktu dan ini kalau ini masih dipaksakan kita gunakan regresi itu. Kalau di data panel ya udah jalan aja kita kayak kombinasi antara runtun waktu dengan proporsional. Kalau di sini kan masih yang aspek waktunya dibikin gunakan dummy. Nah, nanti jadi lebih baik apa enggak? Nah, inilah jadi akan mendapatkan nanti bagaimana hasilnya kan ada tanda 1, 2, 3, 4 itu kuartal 1, kuartal 2, 3, dan 4. Karena ada 4 ini makanya cukup menggunakan 3 dummy variabel. Nah, nanti hasilnya gimana antara aktual dengan fitnya. Kalau Anda nekat aja nggak usah pakai seperti ini misalkan. Nah, tadilah manfaat penggunaan itu. Sekarang waktu Anda kuliah di regresi pernah gunakan page wise linear regression? Nah, ini siapa yang harus saya tanya ini? Ambil ngecek. Kita. Oke, nah, Rifanda kita. Rifanda kita. Iya, Pak. Bagaimana? Ini pertanyaan ini. Sudah enggak Anda sudah kuliah regresi belum? Ada pengantar regresi dan runtun waktu, Pak. Nah, malah udah digabung di situ. Pernah enggak ketemu materi di situ? Karena Anda dari aktuaria kan ya, digabung ya. Regresi dan runtun waktu. Yang akhirnya sebenarnya jadi data panel nantinya. Oke, page wise linear regression pas di regresinya. Pernah enggak? Kalau linear regressionnya jelas dapat. Page wise linear regression. Pernah ketemu belum? Jadi kalau gambarnya yang bisa kayak gini. sepertinya belum, Pak. Kalau untuk persamaannya juga saya belum pernah lihat. Oke, berarti belum ya. Ini nggak punya pembanding. Yang aktual lagi siapa? Nggak punya, sudah dikasih loh ya. Siapa yang aktual lagi? Saya cek yang statistik juga dapat. Kalau statistik malah 1 semester masalahnya. Oke, makasih kita tuh. Ratu, Adinda Ratu, ada? Ada, Pak. Anda waktu kuliah regresi dapat enggak yang gunakan tadi page wise? Gambarnya kayak gini kalau page wise. Tidak salah. Ada, Pak. Ya, ada. Oke, berarti yang di aktuaria yang nggak dapat karena aktuaria itu regresi dan runtun waktu jadi 1 semester. Kalau di statistik kan dipisah semester sendiri-sendiri. Jadi di yang ini dapat ya page wise ya sudah ya. Pernah lihat kan menggunakan kayak gini, jadi sampai di titik ini dia ini gini, setelah itu dia tajam sekali kayak gini.
Nah, sebenarnya ide ini kalau waktu diruntun waktu, Anda pernah nggak ketemu kayak gitu? Dibikin page wise kayak gini. Jadi mungkin pas lagi kayak gini, terus tiba-tiba iklan. Kayak sekarang ini harga saham lagi tadinya tiba-tiba langsung turun terus ini. Tadi ini kan kebetulan naik ya. Di regresi ada ya page wise ya. Kalau diruntun waktu pernah berurusan dengan page wise? Kalau bahasa dininya bahasa Kayaknya belum threshold. pernah lihat. Belum ya. Oke, jadi nanti kalau Anda ingin skripsi ini ada yang namanya kayak threshold. Jadi dia di wilayah ini beda dengan wilayah di bawahnya eksternya tadi kan, kasus di sini nih. Kalau ini kan gunakan dummy variable, jadi kita jalankan ini aja. Tapi titik eksternya diperoleh dari mana supaya jadi bagus ini. Karena kalau kecepatan di depan, melesetnya jauh. Kalau terlambat, terlalu besar, juga dia akan sudah ininya harusnya sudah belok ke atas, dia masih belum, beloknya baru di sebelah sininya itu misalnya. Oke, jadi belum ya. Yang untuk di konteks saya kalau konteks regresi sudah. Berarti ini nanti yang gunakan ini sering jaga juga jadi seperti ada switchingnya karena switch ya dari tadinya melandai tiba-tiba terus conversionnya jadi menanjak ini karena tadinya cuma beta 1 jadinya beta 1 plus beta 2 kan jadi lebih nanjak lagi. Bisa juga kalau ini hasilnya malah juga lebih kecil turun ke sini ya bisa itu. Tergantung data yang dimiliki itu. Panel data Anda sudah ketemu panel data. Nah, ini saya coba tadi sudah sampai ya. Reza. Ada Reza? Ada Pak. Sudah pernah ketemu panel data? Ya ini baru semester ini kan juga ngambil kuliah data panel juga Pak. Baru Oke, dapat. jadi kan tapi pada saat di kuliah regresi Belum sepertinya Pak. jadi tapi mungkin ketemu data panel tapi dikerjakan dengan cara ya seperti regresi Regresi. aja. Saya yakin mungkin sudah ketemu kalau datanya loh ya. Anda kan sudah melihat kan data panel kan? Oke. Mungkin di waktu kuliah regresi sudah ketemu. Waktu kuliah regresi sepertinya belum malahan Pak. Belum, nggak ada yang waktu sama kadang ada yang datanya kemarin saya waktu jadi juri lomba ada yang kayak gitu. Jadi dia datanya panel dikerjakan dengan ini biasa ada kayak gitu. Jadi kadang datanya mungkin sudah ketemu tapi tidak dikerjakan dengan cara yang teori di panel data analisis kan. Nanti coba dilihat. Berarti sudah kalau Anda karena pas kuliah jadi otomatis ketemu data panel di mana ada cross sectional dengan time series-nya. Karena tadi kan dihasil dengan ada dummy lah nanti di sini yang memang secara khusus akan lebih di kuliah data panelnya yang dengan teknik-tekniknya berbeda untuk mengurusi yang adanya. Nah, di sini masih nanti bab 16 ya, jadi agak bersabar. Jadi kalau ketemu, nanti kalau mau langsung ingin nengok ke bab 16 ya silahkan. Nah, ini yang tentang bab 9-nya. Saya harapkan Anda sudah mulai manfaatkan teknik di bab ini. Anda soal minta bantuan AI silahkan, tapi jangan lupakan bukunya. Jangan Anda terbawa dengan AI-nya ya, sehingga saya ingatkan lagi, jangan terlalu pasrah. Jadi, nah kalau enggak tanya ke si AI-nya, kamu jawab kayak gitu berdasar teorinya dari mana itu. Minta linknya itu. Maka saya karena saya gunakan buku ini, kalau saya mintai bantuan untuk jika saya akan saya selalu cross check itu. Kadang ya kalau ternyata kemudian nggak seperti yang saya harapkan ya dia kadang bisa juga ya sudah pas ya sudah itu. Oke, ini untuk yang bab 9-nya. Ini tadi beberapa sudah saya buatkan di sini. Ini sampai yang 5 ya ini mungkin karena kemarin ternyata kalau slide jadi kecepatan menyebabkan jadi Anda ternyata adalah jadi melupakan bukunya ini padahal nggak memandu. Jadi sudah tahu nanti
untuk tugas minggu ini yang siapkan yang ada variabel dummy-nya, yang ada musimannya, yang ada kuantitatifnya, dan yang kalau yang panel memang sementara kalau ketemu itu ya gimana caranya untuk mengatasi yang ada data panelnya tadi, mungkin gunakan sementara diatasi dengan dummy variabel dulu misalnya. Kalau dianggap seperti ada tadi yang musiman itu. Oke ya, jadi ini yang untuk ini jam berapa ini? Kita kuliah sampai jam berapa kalau ininya? Kita 10:04. Selesai jam berapa? 11.35. 11.35. Oh, berarti masih bisa untuk presentasi. Tadi dari siapa? Reza ya tadi ya? Iya ya? Tadi yang presentasi Rais, Pak. Raditya ya, sorry Raditya ya di tadi. Oh iya. Oke, berarti ke bawahnya yang Daninta. Ini kalau kebetulan yang datang duluan tadi Rais, jadi ada nggak Daninta? Nggak ada Daninta. Oke, nggak ada. Rafli, ada nggak Rafli? Hadir, Pak. Oke, silakan Rafli. Anda tampilkan yang bab 4. Yang bab 78 ya, harapan saya sudah selalu ikut ya. Hari ini nanti bab 9, untuk yang besok pagi akan saya tambahkan yang bab 10-nya ya. Ini masih menggunakan yang tugas minggu lalu ya. Yang tugas minggu ini nanti untuk tampilnya di minggu ke-6 ya. Minggu ke-6-nya ini kan hari apa? Oh, Kamis. Sudah lebaran ya? Iya ya? Iya benar ya? Iya kan ya? 8 bulan. Iya, Pak. Oh iya, berarti ketemu lagi nanti tugasnya jadi 2 minggu lebih. Kayaknya di sini ya nanti ya. Benar ya? 26, 27 ya. Yang pertemuan ke-6-nya terus ke-7-nya sudah April. Ya oke, berarti nanti di 2 minggu harapan saya hasilnya lebih bagus lah itu, walaupun kena harus bersaing dengan lebaran ya. Jadi Anda mungkin tapi tetap kerjakan dengan baik nanti bab 9, 10 ya. Oke, sekarang ini bab yang lalu dulu. Oke, silakan Rafli. Oke, silakan Anda share screen aja nggak apa? Oh ya, saya tak stop dulu. Oke, silakan. Agak diperbesar itu. Baik, untuk minggu 4 saya hanya memperjelas dari sebelumnya minggu 3 ini. Untuk model teoritisnya yaitu IHSG sama dengan beta 0 plus beta 1 USD plus beta 2 S&P plus beta 3 metal dan beta 4 red plus error. Lalu untuk implikasi kebijakannya, karena kemarin Pak Gun menyarankan lebih memperinci kepada siapa kebijakannya, yaitu yang pertama untuk Bank Indonesia ada yang pertama menjaga stabilitas nilai tukar, dan yang kedua mengurangi volatilitas pasar valuta asing. Lalu untuk bursa efek, yang pertama meningkatkan transparansi informasi pasar, karena seperti kasus yang kemarin MSCI itu. Lalu yang kedua memperkuat edukasi pasar modal.
Lalu untuk OJK memperkuat regulasi dan pengawasan pasar keuangan, dan untuk investor retail memperhatikan pergerakan nilai tukar dan suku bunga global. Untuk week 4 saya hanya melanjutkan, Pak. Ini week 3. Asumsi sudah dicek semua? Asumsi saya cek di week ketiga, Pak. Terus ininya yang terkait apa tadi semua signifikan. Yang untuk kan di bab 8 kan tentang inferensinya sudah dicek semua itu inferensi untuk masing-masing prediktornya. Kalau inferensi belum, Pak. Nah ini sebenarnya di bab mana ini yang minggu keempat adalah kalau di minggu kan sudah ngecek asumsi ya. Nanti di minggu keempat adalah yang sudah mengecek bagaimana si apa tadi Anda apa aja tadi prediktornya? Coba lihat prediktornya. Nah ini bahwa USD ini exchange rate mempengaruhi IHSG, ya kan? Iya, Pak. Berarti cek bahwa signifikan enggak ini? Pakai standby atau backward atau pakai apa? Forward? Belum? Oh, kalau itu belum, Pak. Oke, sebenarnya jatahnya bab 4 ya. Yang bab 8, bab 8 tadi. Jadi minggu keempat tadi sampai itu. Nah, ini saya kan nanti mulai ya, yang tugas minggu ini kan yang agak panjang ya, 2 minggu. Jadi saya harapkan Anda perhatikan bukunya ya, jangan lupakan bukunya ya, karena besok kalau dia bahwa teori dari bukunya nggak dirujuk dengan baik, jangan hanya mengandalkan AI ya. Ini yang apa AI kalau nggak disuruh itu biasanya dia ya ngusul sama maunya sendiri, tapi dasarnya seakan Anda kejar ya. Ini yang saya kan untuk ke AI-nya ini apa yang dalam rangka kita minta bantuan itu. Baik, Pak. Ya, oke, berarti ini belum dilengkapi ya untuk ke aspek bab 8-nya itu inferensinya. Bab 8 kan inferensi tadi. Ya, oke, saya kira sudah cukup karena tambahnya cuman itu. Berikutnya baik, terima kasih, Pak. Pak. Ya. Ade Aulia. Enggak. Ada? Oh, enggak ada ya kayaknya ya. Oke, ini merah. Oke, Haurinisa. Hadir, Pak. Muka-muka ada inferensinya ya. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap investasi. Untuk latar belakangnya sendiri, investasi merupakan komponen penting dalam perekonomian karena meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka makroekonomi, investasi merupakan bagian dari permintaan agregat yang mempengaruhi tingkat output suatu negara. Keputusan investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi atau GDP, foreign direct investment atau FDI. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap investasi. Untuk tujuan analisisnya sendiri, bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap investasi, menganalisis pengaruh suku bunga terhadap investasi, menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi, menganalisis pengaruh FDI terhadap investasi domestik, dan kemudian menganalisis pengaruh seluruh variabel secara simultan terhadap investasi. Untuk pendekatan penelitiannya sendiri merupakan kuantitatif, kemudian metode analisisnya ada regresi linear berganda dengan metode estimasi OLS. Periode datanya itu saya ambil dari tahun 2000 sampai 2024, terus sumber datanya itu dari World Bank. Variabel penelitiannya ada investment, inflation, interest rate, GDP, sama FDI. Model regresi yang digunakan seperti yang tampak pada slide.
Kemudian hasil estimasi modelnya diperoleh persamaan regresi seperti ini. Untuk interpretasinya, inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi, FDI berpengaruh positif terhadap investasi, suku bunga dan GDP tidak signifikan. Kemudian untuk R-square-nya itu sebesar 0,712, adjusted R-square-nya sebesar 0,64. Interpretasinya, sekitar 71,2% variasi investasi dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, suku bunga, GDP, dan FDI. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kemudian ada uji signifikansi model yaitu uji F. Untuk p-value-nya itu sebesar 0,000318. Karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka variabel inflasi, suku bunga, GDP, dan FDI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap investasi. Kemudian dari hasil uji T, inflasi itu signifikan dan berpengaruh negatif, FDI signifikan dan berpengaruh positif, sedangkan interest rate dan GDP itu tidak signifikan. Interpretasinya, inflasi yang tinggi meningkatkan ketidakpastian ekonomi, FDI meningkatkan investasi melalui tambahan modal dan teknologi. Kemudian di sini saya juga melakukan Ramsey Reset Test, yaitu digunakan untuk mendeteksi kesalahan spesifikasi model. Diperoleh hasil p-value-nya itu 0,0629, kesimpulannya model tidak mengalami kesalahan spesifikasi yang signifikan. Kemudian di sini saya juga melakukan Chow test, digunakan untuk mendeteksi structural break sebelum dan setelah pandemi COVID. Hasilnya itu p-value-nya 0,0000. Jadi kesimpulannya terdapat perubahan struktur hubungan variabel makroekonomi terhadap investasi sebelum dan setelah pandemi. Untuk kesimpulannya, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi, FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, suku bunga dan GDP tidak signifikan terhadap investasi. Kemudian terdapat perubahan struktur hubungan variabel ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk implikasi kebijakannya, menjaga stabilitas inflasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kebijakan yang menarik FDI, memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian instansi yang dapat memanfaatkan hasil ini adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Investasi. Mungkin segitu dari saya. Tapi nanti sama ya, kayaknya belum melihat bahwa itu statement yang Anda dapat itu pernah ada orang yang meriset itu enggak? Coba kembali ke yang statement Anda tadi, yang implikasi tadi. Sebenarnya sudah saya tambahkan, mungkin belum saya recompile ulang, Pak. Mungkin saya recompile dulu. Jadi karena nanti ada harifnya ke itu, jadi mungkin siapa yang mengerjakan, ini kan Anda kerjakan dengan versi yang Anda kan? Sama ada ini juga. Tadi belum ke recompile yang baru. Oke, coba diklik bisa tuh yang belum saya high-ref-kan, Pak. Oh, belum di-high-ref-kan, oke. Belum. Nah, sama yang di akhir tadi ya, waktu Anda bikin tentang implikasi tadi, coba ke yang untuk kesimpulan akhir tadi, yang ke arah implementasi ke ini. Yang implikasi kebijakan. Jadi, nah mungkin ada orang yang sudah pernah meriset hal yang sama ini, jadi membuat rekomendasi juga. Jadi stabilitas inflasi untuk investasi yang kondusif. Nah, ini kan suatu statement yang perlu diisi kan. Karena Anda kan mengatakan bahwa ini kan mempengaruhi itu kan menurut versi Anda kan sudah ngerjakan. Tapi ada nggak orang yang ngerjakan hal yang sama, mungkin datanya beda, tahunnya beda, mungkin, atau malah mungkin orang luar sana, bahwa apa aja tadi variabelnya yang mempengaruhi investasi menurut Anda? Ada berapa? Ada 4, Pak. Inflasi, interest rate, GDP, sama FDI. Nah, ada nggak orang yang pernah ngerjakan ini, maksud saya itu? Supaya ada statement Anda menyatakan ini semua jadi signifikan, mempengaruhi investasi. Iya. Ada 2 yang tidak signifikan, Pak. Oh, ada 2 yang enggak. Nih, suku interest rate sama GDP. Yang enggak signifikan ya? Betul. Nah, nanti coba lihat yang pada saat Anda menyatakan bahwa inflasi itu mungkin ada nggak orang yang punya pendapat sama dengan Anda, maksud saya itu. Mungkin dia berupa jurnal atau skripsi atau apalah itu. Itu udah tambahkan ya nanti ya. Jadi untuk tugas yang berikut, jadi selalu pada saat Anda tadi yang di kajian ininya juga ada dasar, pada saat sudah mau melihat implikasi, kan berdasar kerjaan Anda ya, Anda data tahun berapa sampai berapa ini? 2000 sampai 2024. 2024. Tapi Anda tadi sudah menggunakan yang ininya ya, pada masa tadi pandemi sama enggak ya tadi ya?
ada ya signifikan ya. Iya, Pak. Ada Ada suatu- perbedaan. Nah, itu yang Perbedaan. jadi karena kalau tambahan untuk yang hari ini kan ada apa tadi yang regresi gunakan apa? Apa tadi yang di hari ini itu? Dummy variabel. Juga apa yang dummy variabelnya dilibatkan itu untuk di sini sama untuk kalau tadi kan belum kan sama sekali kan? Belum, Pak. Nah, bisa enggak pada masa pas yang pandemi gunakan dummy variable enggak masa pandemi misalnya. Jadi ini masa normal sama enggak itu. Jadi nanti pada saat kalau ada perang pakai model yang kalau ada perang. Kalau enggak ada perang pakai yang modelnya beda. Nah, itu tadi dengan dummy kan tinggal masang. Karena ini Anda tadi kan gunakan malah dapat break-nya di mana gitu kan. Setelah dapat break-nya nanti untuk yang di ini kan kita tambahkan yang dummy-nya itu. Ya oke, saya kira sudah apa ya makin minggu ke minggu saya lihat sudah makin baik. Ditambah lagi setiap teorinya ditambah, Anda juga di follow ya. Kayak ini tadi lumayan shortcast-nya sudah keluar ya. Yang untuk hampir di yang bab 8-nya ya tadi ya sudah masuk juga itu. Nah, tinggal tambahkan bab 9, memang besok saya tambahkan bab 10 yang hari Jumat besok. Ya oke, saya kira untuk hari ini sampai ini dulu. Terima kasih. Untuk persensi sudah semua ya, sudah ya, nggak ada masalah ya. Ya oke, saya kira untuk hari ini kita tutup. Terima kasih, nanti ketemu lagi besok pagi 7:15. Saya akan mulai dengan presentasi, maka silakan hadir tepat supaya kalau kepilih tidak kena merah-merah ya. Kalau saya panggil nggak ada, langsung dapat merah itu. Ya oke, saya kira kita tutup. Makasih, selamat siang.